semuanya harus mulai berhati-hati karena dideteksi sesar-sesar di bawah Pulau Jawa ini ya pada tahun-tahun ke depan ini akan banyak yang bergerak. Makanya sekarang pun kita sudah mulai merasakan banyak gempa ya Pak, banyak gempa terjadi. Nah tapi BMKG itu sudah mulai memperingatkan bahwa ke depan sangat mungkin terjadi benturan antar sesar lempengan yang sedemikian dahsyatnya sampai bisa menimbulkan mega earthquake ya kan, atau mega thrust istilahnya. Jadi gempa yang ukurannya bisa sampai 8,5, 9,5 begitu ya. Oh itu dahsyat sekali Pak kalau terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kita hari ini melanjutkan bahasan bulan lalu, yaitu kajian kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Kita di bawah judul besar tanda-tanda lain yang mungkin diakibatkan oleh terjadinya peristiwa-peristiwa alam. Dan kita sudah masuk ke tanda yang kedua di halaman 627 dengan subjudul kehancuran besar yang diiringi dengan gempa geologis pada permukaan bumi. Jadi perlu saya ingatkan lagi, bahasan kita ini dari kitab Ensiklopedia Akhir Zaman adalah bahasan yang menyangkut sudah mulai munculnya alamatul kubro, tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar berbeda dengan tanda-tanda kecil. Maksudnya tanda-tanda besar kiamat, tanda-tanda kecil kiamat. Tanda-tanda besar jumlahnya sudah jelas, terbatas, hanya 10. Sementara tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak. Dan semua tanda-tanda kecil datang lebih awal daripada tanda-tanda besar. Bila tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan, berarti dunia sudah semakin mendekati akhirnya, ujungnya. Ya. Dan dalam sebuah hadis Nabi mengisyaratkan, jika satu tanda besar sudah datang, maka tanda-tanda besar berikutnya akan berdatangan laksana biji-biji manik yang berjatuhan. Jadi seperti tasbih digunting, begitu digunting, biji-biji tasbih itu berjatuhan serentak seperti bersamaan. Padahal sebenarnya ada yang lebih dahulu. Cuma karena cepatnya jadi tidak terlalu terlihat. Ya. Padahal dia tetap ada urutannya. Nah, jadi tanda-tanda besar ini akan datang, dan kalau sudah yang pertama datang, yang berikutnya datang dengan cepat. Ya. Dan secara timeline, secara waktu, urut-urutan waktu, kita juga sudah sering mengangkat hadis periodisasi. Hadis periodisasi di mana Nabi Muhammad SAW menjelaskan hanya ada 5 periode perjalanan sejarah umat ini dari awal beliau diutus sampai nanti umur umat Islam berakhir. Dan qadarullah kita yang hidup sekarang sudah ada di periode berapa? Periode 4, ya, bayangkan. Periode cuma 5, kita sudah di periode keempat. Dan lagi kalau kita perhatikan nama-nama periode itu, setiap periode itu diberi nama sama Nabi SAW sesuai dengan karakter sistem kepemimpinannya. Jadi nama periode itu dikaitkan dengan karakter sistem kepemimpinannya. Nah, sedangkan babak keempat, periode keempat, siapa yang masih ingat namanya apa? Apa? Mulkan Jabriyah. Ya. Ini periode para raja-raja atau penguasa-penguasa Jabriyah. Jabriyah itu artinya apa? Yang memaksakan kehendak. Ya. Dan memang realitas sejarah menunjukkan bahwa periode keempat ini diawali tahun 1342 Hijriah, yaitu tahun di mana Allah Ta'ala memberlakukan sebuah sunnatullah yang namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Jadi sebelum tahun 1342 yang berarti periode ketiga, sebelumnya lagi periode kedua, sebelumnya lagi periode pertama,
Ini periode 1, 2, 3 ini adalah periode di mana Allah memberikan giliran umat Islam memimpin. Tetapi pada tahun 1342 yang menandai masuknya kita periode 4, Allah mengeluarkan keputusan sunnatullahnya berlaku, yaitu sunnah pergiliran. Allah menyatakan, cukup sudah umat Islam memimpin, sekarang aku ingin menyerahkan kepemimpinan kepada umat lain. Siapa yang Allah pilih? Yang Allah pilih Barat, Eropa, Amerika, yang tidak lain adalah kaum kafir Yahudi, Nasrani. Ya. Nah, maka periode keempat ini sering saya katakan merupakan periode yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Karena di periode keempat ini, semua pemimpin yang muncul akan berkarakter jabriyah, memaksakan kehendak. Dan dalam hal ini yang paling memaksakan siapa? Yang di pucuknya. Nah, yang di pucuknya siapa? Kafir Yahudi Nasrani. Ya. Yang sudah barang tentu melalui berbagai keterangan-keterangan Allah dalam Al-Quran, kita sudah digambarkan karakter mereka seperti apa. Nah, diantaranya karakter mereka digambarkan dalam surat Al-Ma'idah 82, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapati kaum yang paling hebat permusuhannya kepada orang-orang beriman adalah kaum Yahudi dan kaum musyrikin. Kaum Yahudi dan kaum musyrikin. Nah, jadi bisa dibayangkan, Pak. Sudahlah Allah mengatakan yang paling dahsyat permusuhannya kaum Yahudi dan musyrikin, kemudian kita menemukan realitas dunia kita sekarang, justru yang memimpin adalah Yahudi. Ya, di backup lagi dengan Nasrani. Nah, Nasrani ini sebenarnya agak unik ini Nasrani. Makanya di dalam surat Al-Fatihah, Nasrani tidak masuk dalam golongan al-maghdubi alaihim, yang dimurkai Allah. Yang masuk dalam golongan al-maghdubi alaihim itu Yahudi. Nabi pernah bersabda, innal maghdubu alaihim humul yahud. Sesungguhnya mereka yang dimurkai Allah adalah kaum Yahudi. Wa innad dalluna humun nasara. Sementara mereka yang tersesat, ya, itu adalah kaum Nasrani. Maka Nasrani hari ini, kalau kita lihat, terbelah menjadi dua, Pak. Ada Nasrani yang sekedar sesat gitu, yang nggak sekedar sih, namanya sesat mah nggak sekedar ya, Pak. Gitu. Sesat tapi nggak terlalu memusuhi kita. Sementara ada Nasrani yang memusuhi kita karena apa? Dia Nasrani yang sudah masuk di bawah ketiak Yahudi. Dia mau ikut bersama Yahudi. Nah, yang mimpin dunia sekarang Yahudi, Nasrani, dan tentu jenis Nasraninya Nasrani yang pro kepada Yahudi. Nah, jenis Nasrani yang kedua ini kategorinya sebenarnya sudah kayak Yahudi saja. Nah, sedangkan umat Islam terbagi menjadi tiga. Umat Islam yang alladzina an'amta alaihim, di atas jalan yang lurus, yang mengikuti jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Kemudian ada muslimin yang ikut-ikutan di bawah ketiak Yahudi. Ngaku muslim, tapi termasuk yang dimurkai Allah juga. Karena karakter Yahudinya tampil gitu. Ngaku muslim tapi benci benar sama umat Islam. Ngaku muslim tapi kerjanya mengolok-olok agama Allah. Ada kan hari ini begitu? Ada kan? Jangan bilang banyak, Pak, bilang ada aja. Makin gedek kita kalau dengar banyak. Nah, tapi ada juga muslim yang kayak Nasrani, dalin, tersesat. Dia nggak memusuhi kita, umat Islam. Cuma sayang, dia kayak orang bingung gitu, linglung, orang linglung. Ya. Dia mungkin secara karakter baik-baik aja, cuma sayang dia kayak nggak punya kejelasan arah gitu. Ya, arus ke sini ikut, arus ke sana ikut, sesat, muslim yang sesat. Ditawarkan sekularisme ikut, ditawarkan demokrasi doyan, gitu kan, ditawarkan apa namanya humanisme ikut, ditawarkan pluralisme oke. Sesat, Pak, nggak punya identitas. Nah, jadi kita berada di babak keempat sekarang. Nah, karenanya kita harus siap-siap. Karena boleh jadi di penghujung babak keempat menjelang masuk babak kelima, disitulah mulai munculnya tanda-tanda besar. Seiring dengan kita memasuki babak kelima itu babak apa, Pak?
Masih ingat pembahasan hadisnya? Babak kelima adalah babak berlakunya lagi sunnah tadawul, sunnah pergiliran. Allah justru akan menyatakan lagi nanti di situ, cukup kalian Yahudi Nasrani mimpin dunia ini dengan segala kerusakan kalian, sekarang aku kembalikan lagi kepemimpinan kepada umat Islam. Maka disebutnya dalam hadis itu, tsumma takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwah. Setelah periode keempat ini, periode raja-raja, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak, kata Nabi, ya, ketika Allah berkehendak, Allah kemudian mencabut berlakunya babak keempat, masuklah umat ini ke babak kelima, yaitu babak tegaknya kembali kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian. Dan datanglah sang khalifah, sang pemimpin yang memang sudah dinubuahkan oleh Nabi kita, yang julukannya adalah Al-Mahdi. Gitu. Nah, jadi kita berada di saat ini, Pak, menjelang Al-Mahdi datang, yang berarti kabar gembira, tapi pada saat yang sama, dengan datangnya Al-Mahdi, tentunya peristiwa-peristiwa dahsyat akan bermunculan, sebab kaidah Al-Quran memang demikian. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya beserta kesulitan-kesulitan ada kemudahan. Ya, jadi beserta munculnya tanda-tanda besar, ya, dukhan terjadi, Dajjal keluar, gitu ya. Bersamaan dengan itu, ya, Al-Mahdi datang. Al-Mahdi ini kemudahan. Bersama dengan itu turunlah Isa alaihissalam. Ya, Isa alaihissalam ini yusra, ya kan, kemudahan. Tapi bersamaan dengan itu kita harus menghadapi kesulitan-kesulitan, Pak. Ya. Makanya orang-orang yang ngerti tidak akan sekedar bersikap, udah kita sekarang nunggu aja bengong gitu, nungguin Al-Mahdi datang. Enggak, kita harus menyiapkan diri, Pak. Karena ini bakal sulit bersamaan dengan Al-Mahdi datang, sang jagoan gitu ya, sang pemimpin. Tapi juga bersamaan dengan itu kita harus menghadapi berbagai peristiwa-peristiwa yang sungguh akan menggetarkan hati kita. Dan peristiwa ini mencakup, ya, apa yang disebut dengan fenomena-fenomena alam, ya. Nah, dalam hal ini kita akan bahas sekarang di halaman 627, terjadinya kehancuran besar yang diiringi gempa geologis pada permukaan bumi. Kita mulai dengan dalil pertama. Dari sahabat Abdullah bin Hawalah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya ibnal Hawalah, idza ra'aital khilafata qad nazalat ardal muqaddasati faqad danatiz zalazilu wal balaibu wal balabilu wal umur al 'izam was-sa'atu yawma idzin aqrabu minan nasi min yadayhi hadhihi min ra'sik." Artinya, wahai Ibnu Hawalah, kata Nabi, apabila engkau melihat kekhilafahan sudah turun di Ardul Muqaddasah, di tanah yang suci. Ardul Muqaddasah ini mengacu kemana? Kemana Ardul Muqaddasah? Mengacu kemana? Yang disebut Ardul Muqaddasah, tanah suci itu di mana? Palestina. Palestina, Syam, khususnya bagian Palestina. Itu Ardul Muqaddasah. Ini kita bisa temukan di surat Al-Anbiya, ya. Di surat Al-Anbiya itu ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak Bani Israel lari dari Fir'aun, kemudian Allah izinkan dia keluar dari kesulitannya yang tadinya sudah terperangkap antara kejaran bala tentara Fir'aun dengan Laut Merah, ya, Bani Israel semuanya udah putus asa semua. Wah, ketangkep dah kita. Wah, sudahlah, kacau, hancurlah kita. Tetapi Musa alaihissalam dengan keimanannya yang begitu penuh, ya, dia mengatakan, "Ma ya Rabbi," ya, jangan takut, Rabbku bersamaku. Tiba-tiba Allah perintahkan dia, ketukkan tongkatmu. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi dengan mengetuk tongkat. Begitu dia ketuk tongkatnya, terbelah lautan, ya kan? Kemudian beliau menyeberang dengan umatnya Bani Israel. Nah, setelah sampai selamat di wilayah Sinai, ya, nah, bala tentara Fir'aun pun memanfaatkan celah dua laut yang terbelah itu, bukan dua laut, laut yang terbelah itu. Tetapi Allah punya rencana, justru mereka begitu sudah di tengah-tengah, Allah tutup kembali Laut Merah,
sehingga mereka tenggelam, ya. Nah, jadi setelah sampai di ujung itu jelas-jelas disebutkan dalam ayatnya bahwa Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk membawa Bani Israel ke Ardul Muqaddasah, ke tanah yang suci, tanah yang disucikan. Yang dalam hal ini maksudnya kembali ke Palestina. Kenapa istilahnya kembali? Karena asal muasal Bani Israel memang dari Palestina. Bani Israel kan berarti Bani Yakub, ya. Nabiullah Yakub alaihissalam itu nama lainnya adalah Israel, Nabi Israel. Ya, Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub punya 12 anak laki, ya. Salah satunya bernama Yusuf alaihissalam. Nah, Yusuf alaihissalam ini dihasadi oleh saudara-saudaranya yang 10, bukan yang 11, ya 10. Karena Yusuf punya saudara sekandung, satu ibu, satu bapak, ya, namanya Bunyamin. Nah, Bunyamin ini lebih kecil daripada Yusuf, sehingga Bunyamin nggak terlibat di dalam kejahatan melempar Yusuf ke dalam sumur, ya. Tapi yang 10 ini karena hasad sama Yusuf, mereka lempar ke dalam sumur. Terus dilaporkan ke ayahnya bahwa Yusuf mati diterkam serigala, dimakan serigala. Padahal mereka berbohong, dilempar ke dalam sumur. Kemudian lewat musafir, ketemu dengan Yusuf di dalam sumur, diselamatkan. Dan karena mereka lihat ini anak muda, ya, bagus gitu tampilannya, tapi nggak tahu punya siapa, milik siapa, keturunan siapa, akhirnya dijual. Ternyata yang beli, ya, adalah bagian dari keluarga di Mesir, ya, dan keluarga itu punya hubungan kuat dengan istana. Akhirnya, ya, Yusuf alaihissalam ini dibesarkanlah di Mesir, ya. Nah, sampai di Mesir kita tahu cerita selanjutnya. Nah, jadi itu awal mula Bani Israel datang ke Mesir. Nah, setelah berlalu generasi demi generasi, rupanya Fir'aun yang di zaman Musa alaihissalam ini kejam terhadap Bani Israel. Akhirnya Allah punya skenario, Bani Israel diselamatkan dan dikembalikan lagi ke Ardul Muqaddasah, ke tanah suci, ya. Nah, jadi Ardul Muqaddasah yang dimaksud adalah negeri Palestina, ya. Nah, ini tolong digarisbawahi, Pak, tolong diingat-ingat, ya. Kalau Anda dengar istilah Ardul Muqaddasah, itu maknanya Palestina. Kenapa saya katakan tolong diingat-ingat? Karena sekarang ini ada logika yang keblinger, Pak. Entah dari mana asal muasalnya. Ada sebagian orang, bukan hanya orang Indonesia, Pak, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, yang meyakini Ardul Muqaddasah itu Nusantara, Pak. Pernah dengar? Pernah dengar itu? Ya, ada pemikiran seperti itu sekarang, Pak. Dan saya termasuk yang diajak masuk dalam grup WA-nya. Saya nggak mau. Karena kalau saya diajak masuk nanti, oh, Ihsan Tanjung ikut dalam grup ini, berarti ini benar nih. Ardul Muqaddasah ini Nusantara. Ya, Ardul Muqaddasah ini tempat nanti khilafah berdiri, Pak. Ya, memangnya ada riwayatnya, ada hadisnya. Ya, khilafah berdiri di Nusantara. Nggak ada hadisnya, nggak ada riwayatnya. Gitu. Oke, jadi kita kembali ke hadis ini. Nabi bersabda kepada Ibnu Hawalah, wahai Ibnu Hawalah, apabila engkau melihat kekhalifahan sudah turun di Ardul Muqaddasah, di tanah suci, di Palestina, maka sungguh telah dekat saat terjadinya banyak gempa, kekacauan, dan perkara besar. Hari kiamat pada waktu itu lebih dekat kepada manusia daripada tanganku ini, daripada kepalamu. Masya Allah, ya. Jadi kalau kekhalifahan sudah berdiri di Ardul Muqaddasah, lalu kemudian terjadi banyak gempa, ya, kekacauan dan perkara-perkara besar, itu pertanda as-sa'ah sudah sangat dekat sekali. Kemudian dalil berikutnya dari Salamah bin Nufail As-Sukuni, Rasulullah SAW bersabda, bal talbathuna hatta taqulu mata wasata'tuna afnadan yufni ba'dukum ba'dah wa baina yaday as-sa'ati mutanun syadid wa ba'dahu sanawatuz zalazil. Bahkan kalian tetap tinggal sampai kalian bertanya, kapan?
dan kalian akan datang kepada para perusak yang sebagian kalian membinasakan sebagian yang lain. Menjelang as-sa'ah, hari kiamat, ada kematian yang dahsyat. Sesudahnya ada tahun-tahun gempa bumi. Nah, sekarang kita dengarkan penjelasan Syekh Mubayyad tentang dua hadis ini. Dua hadis ini mengisyaratkan ada dua tanda yang keduanya berkaitan erat dengan jatuhnya serpihan benda langit ke bumi. Yakni A. Bencana kematian yang dahsyat. Dalam hadis ini ada petunjuk akan datangnya bencana kematian yang dahsyat di muka bumi. Hadis ini mengungkapkannya dengan kata mutan. Ya, jadi kematian yang dahsyat, mutanun syadidun. Kematian yang dahsyat, kematian yang dahsyat menjelang terjadinya hari kiamat. Sifat ini sesuai dengan apa yang telah digambarkan oleh para ahli ilmu falak, astronomi, bahwa pada jam-jam awal atau hari-hari pertama jatuhnya meteor akan mengakibatkan kematian jutaan orang. Ya, karena meteornya bukan meteor ukuran kecil, tapi meteor ukuran besar yang menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Kalau dia jatuhnya di daratan, dampaknya adalah menimbulkan kabut asap dukhon. Sementara ya, kalau dia jatuhnya di lautan, di samudra, dia akan menimbulkan dampak tsunami yang kelasnya sudah kelas mega tsunami, begitu. Ya. Bukan 15 meter, 20 meter, ya, 50 meter, tidak, tapi ratusan meter. Karena besarnya batu yang jatuh dari langit itu, meteornya. Nah, sehingga para ahli astronomi sudah memperkirakan jika hal itu terjadi, tentunya kematian yang ditimbulkannya terhadap umat manusia itu bukan dalam jumlah yang ratusan, bukan ribuan, tapi jutaan manusia akan mengalami kematian. Akibat selanjutnya adalah munculnya aneka wabah penyakit, paceklik dahsyat, dan bencana kelaparan yang menimpa mayoritas umat manusia. Sifat-sifat ini sesuai dengan apa yang didapatkan dari sabda Nabi Muhammad SAW, bencana kematian dahsyat. Selanjutnya, kematian dahsyat ini bukan kematian yang disebutkan pada hadis yang termaktub di pasal pertama kitab ini. Jadi di kitab ini, di pasal-pasal awal, itu ada juga hadis-hadis tanda-tanda hari kiamat yang menyebutkan akan terjadi kematian. Ya, fenomena kematian. Tapi bukan yang itu yang dimaksud. Karena kematian yang dulu itu termasuk alamatus sugro, tanda kecil. Ya. Orang bermatian juga, tetapi sebabnya bukan karena apa tadi istilahnya dalam bahasa Arabnya saya lupa, berjatuhannya serpihan dari langit. Ya. Tapi karena adanya taun itu wabah penyakit. Ya, itu sudah terjadi masa lalu. Ya. Kematian dahsyat ini bukan kematian yang disebutkan pada hadis yang termaktub pada pasal pertama kitab Ensiklopedia Akhir Zaman ini. Karena kematian yang disebutkan terdahulu tidak diberi sifat syadid. Syadid itu artinya dahsyat, kematian yang dahsyat. Ya. Redaksi pada hadis yang dipaparkan dahulu menunjukkan bahwa kematian tersebut berlaku khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, bahkan lebih khusus lagi untuk para sahabat. Jadi generasi awal umat ini. Dan dalam hal ini kejadiannya terutama di masa Khulafaur Rasyidin kedua. Siapa dia? Pemimpinnya? Umar bin Khattab. Ya, di masa Umar bin Khattab terjadi taun. Taun itu wabah penyakit di wilayah Syam. Wilayah Syam itu wilayah utara yang sekarang mencakup Suriah, Lebanon, Palestina, dan Jordan. Waktu itu wilayah Syam dipimpin oleh gubernur seorang sahabat Nabi yang termasuk dijanjikan masuk surga, namanya Abu Ubaidah radhiyallahu an. Jadi Abu Ubaidah menyaksikan hari demi hari, ya, warganya yang dia pimpin di Syam itu
kena penyakit taun ini, taun amwas namanya. Taun amwas ini seringkali diartikan sebagai penyakit wabah kolera. Ada yang mengatakan kolera, tapi kita nggak tahu persis ya. Yang jelas ciri-cirinya adalah di kulit itu muncul bintil-bintil begitu besar-besar, ya. Dan kalau paginya sudah muncul fenomena itu meninggalnya sore hari, Pak. Cepat sekali. Kematian itu cepat sekali. Nah, jadi Abu Ubaidah waktu itu menyaksikan ya umatnya yang dia pimpin di wilayah Syam itu bermatian satu persatu ya dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, cuman ya sikapnya Abu Ubaidah sikap seorang sahabat ya, nggak seperti sikap kita sekarang. Sikap kita sekarang ada wabah, semua rame-rame menghindar jangan sampai kena wabah, ya kan? Kalau sikapnya Abu Ubaidah karena tahu hadis Nabi bahwasanya taun itu adalah penyakit yang mewabah yang jika seorang muslim meninggal karenanya termasuk matinya mati syahid. Sehingga ketika Abu Ubaidah menyaksikan satu persatu warganya meninggal, dia bergumam, berdoa, ya Allah kapan giliran aku. Jadi dia bukannya ya Allah lindungi aku dari penyakit ini, enggak, tapi kapan giliran aku, karena dia juga ingin mati syahid. Dan tidak lama setelah itu dia pun wafat ya karena penyakit itu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, bukan itu yang dimaksud. Tapi ini mutan syadid. Ini menjelang hari kiamat. Jadi kematian dalam jumlah yang banyak dan ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa alam yang sangat dahsyat ya. Salah satu sifatnya adalah kematian tersebut menghampiri mereka bagaikan singa yang menerkam kambing. Ini menunjukkan sebab kematian adalah wabah penyakit. Ini maksudnya yang dulu ya. Sudah dipaparkan terdahulu ungkapan yang lebih menjurus pada wabah penyakit amwas atau taun amwas. Adapun kematian dahsyat di sini yang sedang kita bicarakan sekarang, yakni yang terjadi menjelang sa'ah, menjelang hari kiamat. Bersifat umum, tidak hanya menimpa umat Muhammad SAW saja, tapi semua manusia. Mau yang muslim, yang bukan muslim, semuanya kena dampak dari kejadian alam ini. Kematian ini bersifat dahsyat, menghancurkan manusia dalam jumlah yang besar dan massal. Keterkaitannya dengan tanda hari kiamat sesudahnya, yakni tahun-tahun gempa adalah keterkaitan langsung ya. Jadi efek daripada mutan syadid ini yang disebabkan karena dugaan kuatnya karena serpihan ya batu-batu yang jatuh dari langit ya, dalam hal ini meteor dan ukurannya besar ya. Dia menyebabkan banyak yang mati, tetapi juga sesudah itu akan terjadi banyak gempa ya. Secara logikanya wajar juga, Pak. Karena bayangkan planet bumi ini sendiri sebenarnya di bawahnya kan banyak sesar. Sesar itu apa? Lempengan-lempengan yang senantiasa bergerak. Ya kayak Pulau Jawa ini. Pulau Jawa ini kan sudah mulai BMKG mulai menginformasikan bahwa penduduk di Pulau Jawa ya itu semuanya harus mulai berhati-hati karena dideteksi sesar-sesar di bawah Pulau Jawa ini ya pada tahun-tahun ke depan ini akan banyak yang bergerak. Makanya sekarang pun kita sudah mulai merasakan banyak gempa ya Pak. Banyak gempa terjadi. Nah, tapi BMKG itu sudah mulai memperingatkan bahwa ke depan sangat mungkin terjadi benturan antar sesar lempengan yang sedemikian dahsyatnya sampai bisa menimbulkan mega earthquake ya kan, atau mega thrust istilahnya. Jadi gempa yang ukurannya bisa sampai 8,5, 9,5 begitu ya. Oh, itu dahsyat sekali Pak kalau terjadi. Ya karena dia akan diiringi dengan terjadinya tsunami yang kelasnya juga kelas yang dahsyat gitu. Ya waktu itu saya pernah baca diperkirakan bisa 50-an meter begitu ketinggian air tsunami-nya. Nah, itu secara umum Pak. Yang namanya planet bumi seperti demikian. Nah, apalagi kalau sudah dihantam oleh meteor besar dari langit, tentunya lebih goyang lagi kan. Makanya wajar kalau dikatakan bahwa setelah itu akan terjadi tahun-tahun gempa. Dan ini terjadi secara langsung sesudah kematian dahsyat itu. Sedangkan yang kedua adalah tegaknya kekhalifahan di Baitul Maqdis. Nah, ini ya. Jadi tanda yang pertama tadi
Apa yang tadi pertama tadi? Bencana kematian dahsyat itu ya berkaitan langsung dengan ya adanya tegaknya kekhalifahan di Baitul Maqdis. Mungkin saja tegaknya kekhalifahan terjadi beriringan dengan tahun-tahun gempa atau terjadi sebelumnya dengan selang yang tidak terlalu lama. Prediksi ini sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian dari athar yang ada ataupun dari pemahaman yang diambil darinya, sebagaimana yang dituturkan oleh hadis yang terdahulu. Kekhalifahan Baitul Maqdis itu erat hubungannya dengan tersebarnya Islam ke seluruh dunia di masa kepemimpinan Al-Mahdi. Ya. Jadi perlu difahami bahwa kemunculan Al-Mahdi ya itu menyebabkan kita masuk ke periode terakhir, periode kelima, yang berarti tegaknya kekhalifahan ala minhajin nubuwah yang mengikuti metode kenabian. Tetapi tidak serta-merta Al-Mahdi memimpin kekhalifahan, kemudian langsung memimpin dengan ibu kotanya di Palestina. Tidak. Ya, awal mulanya ibu kotanya di Damaskus dulu, karena Palestina masih dikuasai sama Yahudi. Nah nanti di tahap-tahap berikutnya barulah akhirnya dengan izin Allah kaum muslimin berhasil mengalahkan Yahudi, barulah kemudian pindah untuk terakhir kalinya pusat kepemimpinan umat Islam adanya di Baitul Maqdis ya, di Jerusalem ya, yang tadinya di Damaskus, jadi pindah ke Baitul Maqdis ya. Ini kalau kita buka sejarah ya, sejarah perjalanan keberadaan lokasi ibu kota khilafah, Pak. Ibu kota khilafah itu awal mulanya di Madinah. Di zaman Nabi, Madinah ibu kotanya. Di zaman Abu Bakar, Madinah ibu kotanya. Di zaman Umar bin Khattab, masih Madinah ibu kotanya. Di zaman Utsman bin Affan, masih Madinah ibu kotanya. Nah, di zaman Ali bin Abi Thalib, pertama kali pindah. Kemana? Ke Kufah, ya, ke Irak. Nah, dari Ali bin Abi Thalib masih di Kufah, anaknya Hasan bin Ali menggantikan beliau sebentar sekali 6 bulan masih di Kufah, tapi setelah wafatnya Hasan bin Ali berpindahlah kekhalifahan ke Damaskus. Ke Damaskus, ya. Nah, dari Damaskus kemudian perjalanan sejarah pindah lagi ke Baghdad, ya kan? Kemudian bahkan sempat ke Andalusia, ya. Nah, nanti kembali lagi ke Damaskus, Pak, di zaman Al-Mahdi. Di zaman Al-Mahdi kembali ke Damaskus, sebelum terakhir sekali ke Baitul Maqdis. Jadi kekhalifahan di Palestina, di Ardul Muqaddasah itu kekhalifahan yang paling akhir sekali nanti. Setelah umat Islam mengalahkan kaum Yahudi yang bercokol di situ, ya, dalam peperangan-peperangan yang digambarkan oleh Nabi sebagai perang yang ketika terjadi perang itu sampai batu-batuan dan pohon-pohonan pun berpihak kepada tentara Islam. Dan diizinkan Allah berbicara, ya Muslim, ya Abdullah, hadza Yahudiyun warai, faqtulhu, ya ta'alau faqtulhu. Hai hamba Allah, ya, wahai Muslim, di belakangku ada Yahudi bersembunyi, datanglah ke sini, bunuhlah dia. Illal gharqada, kecuali pohon gharqad, fa innahu min syajaratil yahud, karena pohon gharqad ini pohonnya kaum Yahudi. Kalau ini sudah terjadi peristiwa ini, berarti ini pengusiran Yahudi dari wilayah Palestina dan akhirnya khilafah akan berdiri di Ardul Muqaddasah. Nah, jadi itu terakhir ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, prediksi ini sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian asar yang ada ataupun dari pemahaman yang diambil darinya sebagaimana dituturkan oleh hadis yang terdahulu. Yang dimaksud dengan tahun-tahun gempa bumi adalah tahun-tahun tertentu yang pada saat itu bumi sering mengalami gempa dan goncangan yang dapat diamati kejadiannya, sehingga karakter dan sifat ini dapat dibuktikan kebenarannya. Tahun-tahun yang dimaksud sampai saat ini belum terjadi. Di dalamnya juga terkandung sinyalemen bahwa guncangan dan gempa itu bukan gempa yang biasa terjadi pada pola bumi, bukan pula seperti yang didakwakan sebagian orang bahwa kita sudah mengalami sekarang ini, belum. Dan bukan pula gempa yang terjadi selama ini merupakan bukti sudah terjadinya tanda hari kiamat ini. Mengapa? Karena gempa bumi yang kita alami dan yang dialami oleh para pendahulu kita terjadi pada kondisi normal dan biasa pada bola bumi.
sehingga tidak sesuai dengan indikasi gempa itu merupakan gempa abnormal. Tentu saja kedua hadis yang mengungkapkan gempa normal ini tidak berarti menafikan keadaannya sebagai gempa siksaan. Maksud saya, kata Syekh Mubayyad, fenomena yang terjadi pada masa kita ini belum pernah berwujud fenomena abnormal yang sesuai dengan sifat yang dipaparkan, yakni itulah tahun-tahun gempa yang dimaksud. Makna yang biasa dan langsung dapat kita pahami dari sabda Rasul adalah akan ada tahun-tahun yang istimewa, yang saat itu bumi kita ini menjadi tidak tenang dan tidak stabil, tidak juga nyaman bagi para penghuninya, karena terlalu sering terjadi getaran dan gempa yang terjadi tidak seperti gempa biasa. Pertanyaan yang terlontar di sini adalah, apa peristiwa-peristiwa yang dapat mempengaruhi kestabilan bola bumi atau lempeng batuannya? Dengan mencermati hadis yang pertama, kita dapatkan informasi adanya keterkaitan antara gempa-gempa itu dengan berbagai peristiwa besar menjelang tegaknya kekhalifahan di Baitul Maqdis. Pada hadis-hadis yang sebelumnya sudah terbukti adanya kaitan erat antara keluarnya Al-Mahdi dengan munculnya tanda di langit. Nah, ini pembahasan kita yang sebelumnya, Pak, kalau masih ingat, ya, itu disebutkan beberapa athar bahwasanya ciri Al-Mahdi akan muncul, diantaranya adalah tanda di langit, yaitu munculnya sinar di sebelah timur, ya, yang bentuknya seperti tiang, ya, jadi cahaya yang bentuknya seperti tiang. Kemudian akan ada benda yang berputar-putar, ya, di atas langit kita selama beberapa hari, selama beberapa malam, terus tiba-tiba benda itu jatuh menghantam planet kita ini, ya. Nah, ini menurut Syekh Mubayyad merupakan pertanda di langit, ya, yang mengindikasikan sudah dekatnya waktu Al-Mahdi hadir. Ini sekaligus menunjukkan adanya hubungan antara tiga peristiwa yang disebutkan sebelumnya, sehingga urutannya adalah jatuhnya serpihan dari langit yang merusak keseimbangan struktur geologis bumi serta mempengaruhi keseimbangan lempeng batuannya, dua kematian yang besar, berubahnya keadaan masyarakat manusia dan standar kekuatan, tersebar luasnya paceklik dan merajalelanya pembunuhan, keluarnya Al-Mahdi, turunnya kekhalifahan di Baitul Maqdis, lalu gempa bumi dan goncangannya yang luar biasa. Nah, jadi ini urut-urutannya seperti itu, Pak, ya. Jadi bahwa ada peristiwa alam yang sangat heboh yang menyebabkan struktur geologi bumi ini terpengaruh keseimbangannya. Dan bersamaan dengan itu banyak terjadi kematian karena efek daripada peristiwa alam yang sangat dahsyat itu, dan berubahlah standar standar yang berlaku di tengah masyarakat, ya. Kalau bayangan saya, pengertian berubah di sini karena tiba-tiba struktur kehidupan itu menjadi kacau, Pak. Ya, jadi ibaratnya yang namanya tatanan bernegara, bermasyarakat itu jadi kacau, Pak, karena banyaknya orang yang sibuk memikirkan dan mengurus mereka-mereka yang kena efek dari peristiwa-peristiwa alam ini. Jadi struktur masyarakat menjadi longgar, Pak, nggak karuan. Nggak mungkin bisa terjadi pengelolaan, penanganan bencana-bencana seperti sekarang, Pak, nggak mungkin. Karena seiring dengan itu juga terjadi kerusakan-kerusakan di bidang teknologi komunikasi, ya, atau yang biasa kita kenal dengan istilah shutdown. Terjadi teknologi shutdown. Oh, kacau, Pak, kacau sekali. Makanya di sini disebutkan berubahnya keadaan masyarakat manusia dan standar kekuatan. Terus tersebar luasnya paceklik, merajalelanya pembunuhan karena orang kelaparan sampai akhirnya rela membunuh tetangganya dalam rangka mengambil makanan dari rumah tetangganya, ya. Nah, pernyataan saya ini, kata Syekh Mubayyad, dikukuhkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW bersabda, dan ini hadis sangat masyhur, "Ubashirukum bil mahdiyyi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil fayamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman." Aku sampaikan berita gembira kepada kalian dengan diutusnya Al-Mahdi ke tengah-tengah umatku saat perselisihan antar manusia terjadi dan banyak gempa bumi,
Lantas Al-Mahdi akan penuhi bumi dengan keadilan dan kelurusan secara merata, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kecurangan dan kezaliman secara merata. Nah, asar ini menguatkan apa yang saya paparkan, adanya kaitan antara gempa-gempa bumi yang terjadi dengan keluarnya Al-Mahdi. Perlu diketahui bahwa tegaknya kekhalifahan di Baitul Maqdis pada tahun-tahun terjadinya gempa bumi itu tidak terjadi di era Al-Mahdi. Nah, ini menarik nih kalimat ini. Saya ulangi, perlu diketahui bahwa tegaknya kekhalifahan di Baitul Maqdis pada tahun-tahun terjadinya gempa bumi itu tidak terjadi di era Al-Mahdi. Berarti sesudahnya, era sesudah Al-Mahdi, mungkin dalam hal ini Isa alaihissalam yang memimpin umat Islam, karena sudah turun Isa alaihissalam dan Dajjal sudah dibunuh. Adapun perselisihan antar manusia memiliki hubungan erat dengan tanda hari kiamat berupa al-haraj. Jadi perselisihan sampai ke tingkat saling membunuh. Karena tadi Pak, ya, sudah terdesak, makanan langka, ya kan, sementara kelaparan di mana-mana, sampai orang tega membunuh, ya, tetangganya sendiri karena tahu tetangganya punya simpanan stok makanan, sedangkan dia sudah kehabisan, ya, dia sampai tega membunuh tetangganya sendiri. Jadi perselisihan antar manusia memiliki hubungan erat dengan tanda hari kiamat berupa al-haraj, pembunuhan, yang sudah dijelaskan pada bagian lalu dan kemudian menjadi kian parah ketika sungai Yufrat menyingkapkan harta yang ada padanya. Nah, ini juga kaitan tanda penting Pak, tanda hari kiamat. Sungai Yufrat mengering, dan di balik sungai Yufrat itu ditemukanlah gunung emas. Dan gunung emas ini mengundang para pencinta dunia berdatangan ke wilayah sungai Yufrat itu yang sudah kering itu, yang muncul gunung emasnya, dan mereka berebutan sampai berbunuh-bunuhan. Dan umat Islam ketika itu tidak boleh, tidak dilarang oleh Nabi untuk ikut serta dalam memperebutkan emas itu. Biarkan saja orang-orang di luar Islam yang melakukan itu. Baik, saudaraku rahimakumullah, saya kira cukup pembahasan kita pada hari ini. Ini pembahasan yang sebenarnya sangat berat ya, karena menyangkut kondisi, ya, alam maupun sosial yang benar-benar akan mengalami perubahan, ya, di akhir zaman, yang di satu sisi dia menandakan kita sudah masuk ke periode kelima, kejayaan Islam kembali, Al-Mahdi sudah muncul. Tapi di lain sisi, ya, secara alam, ya, banyak sekali kondisi-kondisi yang cukup merisaukan nantinya. Ya, dan ini semua kita pelajari bukan dalam rangka menakut-nakuti diri kita, tapi justru dalam rangka mempersiapkan diri, Pak. Makanya makin kita mendekati akhir perjalanan dunia ini, semakin semua kita harus kembali kepada kekuatan iman, Pak. Kekuatan iman lah yang bisa mengendalikan jiwa kita, mengendalikan emosi kita di masa-masa yang sangat sulit kelak nanti itu. Tahun-tahun gempa, dan gempanya gempa abnormal, bukan gempa biasa, ya, gempa dalam skala yang sangat dahsyat sekali. Demikian saya kira, saya cukupkan sampai sekian. Silahkan kalau ada yang mau komen, mau berpendapat, bertanya. Falyatafaddal masykura wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillah. Ya, salam. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kalau kita lihat sekarang tanda-tandanya memang sudah makin banyak seperti gempa bumi Cianjur, Garut ya. Karena yang menurut informasi di sana di antara Sukabumi, Cianjur dan Sukabumi dan sekitar yang terjadi pemurtadan massal. Apa masa? Murtad. Oh. Jadi banyak sekali orang-orang Muslim yang berpindah agama. Bahkan menurut informasi ada beberapa provinsi seperti Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung itu kan target mereka. Ya. Ya, menurut yang saya baca dari informasi yang dari Ustadz Sutumorang, bisa jadi nanti umat Islam di sana 50-50. Ya, kita khawatirkan. Tapi sementara di Eropa atau di negara Barat pertumbuhan Islam sangat pesat. Ya. Nah, lalu yang lain adalah pemaksaan kehendak seperti yang terjadi di Piala Dunia ini lah. Yang kita kaum LGBT, ya, itu kan masuk ke negara Islam tapi dilarang. Ya. Sampai pemimpinnya itu yang negara Jerman sendiri yang sebagai promotor dari negara itu memasang kehendak dengan cara menonton menggunakan padlock, ya. Alhamdulillah Jerman itu kalah, jadi nggak masuk babak berikutnya. Tapi mereka tetap putus asa. Mereka tetap melakukan lagi yang lain, membuat
beberapa hari kemudian tandingan itu Ka'bah tandingan. Jadi untuk apa namanya orang yang Muslim tapi kaum LGBT bisa katanya nggak usah lagi ke Arab karena dilarang. Jadi hajinya di Jerman. Ya. Dan yang sangat mengkhawatirkan lagi, Muslim di sana di masjidnya dipasang apa namanya bendera LGBT di depan masjid itu sendiri, dan imam masjid itu menyetujui. Mungkin ini apa yang kata Ustaz Tewari bilang, ada yang mengesahkan nikah secara agama yang sesama jenis itu, dan dia kan nggak ketat ya. Karena jelas-jelas Ustaz pemimpin Islam itu menyatakan bahwa mereka melegalkan menyentuh. Kemudian juga yang kita lihat pemimpin apa namanya sekarang yang tadi Ustaz bilang, yang peperangan itu terdiri antara pemimpin Asari dengan Yahudi. Ini kita lihat dari perang di Ukraina aja. Pemimpin Ukraina jelas kita kan Yahudi, sementara yang dari apa namanya Rusia adalah Nasrani. Ditambah lagi dengan apa yang lain-lainnya gitu. Nah jadi sekarang sudah lihat ini semakin kacau. Bahkan kemungkinan tuh perang itu akan berlanjut sampai yang lebih besar lagi. Nah ini menurut saya mau tanggapan dari Ustaz, apakah ini sudah tanda-tandanya makin dekat sekali atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini semua sebenarnya semakin menunjukkan tasdiqun nubuwah, pembenaran dari nubuwah hadis-hadis Nabi tentang alamatus sa'ah. Ya. Karena kan jangan lupa, Nabi juga mengatakan di akhir zaman akan muncul keadaan di mana orang lebih suka mengikuti masna daripada mengikuti Quran dan Sunnah. Masna itu artinya apa? Masna itu artinya tulisan-tulisan buah pikiran manusia. Jadi tulisan-tulisan buah pikiran manusia lebih diikuti daripada petunjuk Allah dan Rasul. Dan masna ini contohnya apa? Contohnya luas sekali, Pak. Dari perkara penyebar luasan pikiran lewat sosial media sampai buku-buku yang memang ditulis membahas tentang pemikiran-pemikiran bikinan manusia, pemikiran apa namanya pluralisme, pemikiran liberalisme, sekularisme, ya kan, pemikiran LGBT dan seterusnya, ya. Dan memang itulah problem kita sekarang. Problem kita adalah bagaimana kita mengajak umat ini di tengah-tengah tawaran pemikiran-pemikiran yang beragam ini, ayo kita jangan tengok ke situ, kita tengok kepada kitabullah dan sunnah. Sebab pesan Nabi sudah sangat jelas. Taraktu amrayni lan tadillu abadan in tamassaktum bihima. Kitabullah wa sunnati. Kutinggalkan kalian dua warisan yang kalian gak akan sesat selama-lamanya selagi kalian berpegang teguh kepadanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Fenomena kemurtadan atau pemurtadan yang terjadi di wilayah-wilayah yang sebenarnya populasi muslimnya kuat, Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur, ya kan? Ini sebenarnya menunjukkan karena umat ini dalam keadaan seperti buih di atas genangan air. Kan sudah kita bahas hadisnya. Nabi bersabda, ya, hampir-hampir tiba masanya, ya, bangsa-bangsa lain memperebutkan kalian laksana, ya, memperebutkan makanan hidangan dalam satu mangkok. Terus sahabat langsung nanya, ya Rasulullah, apakah kejadian itu terjadi pada saat jumlah kita umat Islam sedikit? Kata Nabi, tidak, justru jumlah kalian banyak waktu itu. Walakinnakum ghutsa'un ka ghutsa'is sail. Cuma masalahnya kalian laksana buih di atas genangan air. Kalau kita pelajari buih, Pak, cirinya 3 buih itu. 1, buih itu cirinya ikut arus gerak ke kanan, ya ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, ke selatan. 2, ciri buih itu nggak ada bobotnya, ringan. Ya. Yang ketiga, ciri buih nggak ada isinya, kosong. Jadi kalau kita remas buih sampai tangan kita ngepang, nggak ada isinya, Pak. Tapi dia kelihatan. Persis seperti umat Islam hari ini, kelihatan jumlahnya banyak. Tapi nggak ada isinya. Nah, yang ngisi siapa? Yang ngisi ya misionaris. Yang ngisi para penyeru demokrasi. Yang ngisi para penyeru humanisme. Yang ngisi para penyeru liberalisme, sekularisme, LGBT, ya kan? Tapi kalau umat ini berisi, umat ini berbobot, umat ini punya arah yang jelas, nggak ngikutin arus, ya kan?
Dan arah ini muncul dari mana? Dari kitabullah dan sunnah. Kalau kita ngikutin itu, ya kan? Nggak ada ceritanya kita miring-miring ke sana kemari, nggak ada. Makanya ayatnya jelas sekali, surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, ya, siratal mustaqimah. Ikuti dia, wala tattabi'us subula. Dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang cabang-cabang sana kemari. Fatafarraqu bikum an sabili, sehingga kalian akan terpecah belah dari jalan yang lurus itu, bercerai-berai dari jalan yang lurus. Ini yang sedang kita alami sekarang, Pak. Gitu. Ambil satu contoh saja, Pak. Masna, salah satu contoh masna, pemikiran bikinan manusia yang sekarang populer sekali, yaitu faham pluralisme. Faham yang menyebabkan nggak sedikit umat Islam dengan tanpa ragu mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, Pak. Ini kalimat ini, Pak. Ini bukan kalimat dosa kecil, bukan kalimat dosa besar. Ini kalimat nawaqidul iman, membatalkan iman, Pak. Murtad orang ngomong begitu. Ya. Karena nggak ada ayatnya yang mengatakan semua agama sama, semua agama baik, apalagi semua agama benar. Nggak ada hadisnya Nabi mengatakan demikian. Justru ayatnya tegas-tegas mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam, hanya. Bukan salah satunya Islam, bukan salah satunya, hanya. Dan kita nggak perlu khawatir, Pak. Mereka sampai bikin Ka'bah warna pelangi di Jerman sehingga Muslim yang doyan LGBT silakan tawafnya di sana. Ya silakan aja. Berarti mereka memang menyatakan keluar dari Islam. Karena tawaf nggak ada tempat lain kecuali di Mekah. Ngerti ya? Jadi kita nggak usah khawatir, Pak. Muslim-muslim yang akhirnya ikut yang sana itu ya memang pantasnya keluar aja dari kita deh. Gitu. Kita senang masuk Muslim dari Eropa, dari Amerika. Karena orang di Barat sekarang masuk Islam itu alasannya dari dada ke atas, Pak. Orang yang murtad alasannya dari perut ke bawah, Pak. Coba lihat. Orang murtad biasanya gara-gara apa? Lapar. Disediain sama misionaris makanan. Asal masuk Kristen. Asal minta pengampunan lewat Yesus. Gitu. Atau lewat nikah. Ya, anak pendeta, perempuan cantik, deketin ustadz, ya kan? Ustadznya jatuh, pincut, ya kan? Sampai pengen nikah. Disyaratkan, dia masuk Kristen. Masuk, perlu. Boro-boro ustadz sembarang di zaman sekarang, Pak. Dulu mujahid, Pak, seorang mujahid. Hafalan Qurannya banyak. Ya, pernah tiba-tiba dia lagi azan, ngelihat di rumah seorang warga di Syam. Syam itu banyak orang Kristen ya, Pak. Ada wanita cantik. Lagi azan, Pak. Terpengaruh dia turun habis azan ke rumah si perempuan itu. Ya, aku ingin menikah dengan kau. Oh, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya, kamu Muslim, saya Kristen. Jadi apa syaratnya supaya aku bisa menikah? Ya masuk Kristen. Dia masuk Kristen, Pak. Murtad dia. Hanya gara-gara urusan perut ke bawah. Tapi alhamdulillah di Barat, Pak, hari ini orang Eropa, orang Amerika yang masuk Islam itu umumnya kalau bukan hatinya yang kena ajaran Islam, pikirannya yang kena ajaran Islam. Jadi kita nggak usah khawatir, Pak. Allah punya cara untuk menseleksi siapa Muslim yang memang pantas ada di barisan umat Islam dan siapa Muslim yang pantasnya keluar aja dari umat Islam. Gitu. Nah, cuma kita punya kewajiban menguatkan umat Islam, menguatkan diri-diri kita, anak istri kita, agar nggak terpengaruh dengan masna ini, ya, seruan-seruan, pikiran-pikiran, konsep-konsep, ajaran-ajaran, isme-isme, faham-faham di luar Islam yang memang akan mencerai-beraikan kita. Dan itu berarti apa? Ya, harus dididik umat ini untuk benar-benar memandang bahwa kitabullah wa sunnatun Nabi SAW itu di atas segala-galanya, Pak. Itu harga mati, Pak. Jangan teriak titik harga mati kecuali Quran Sunnah. Selain itu nggak ada harga mati, Pak. Semua harga bisa ditawar, Pak. Tapi kalau Quran Sunnah, Allah, Rasul, ya kan, Islam, ya, itu nggak ada tawar menawar, Pak. Itu harga mati. Dan buktinya apa? Sampai mati ditanya sama malaikat nanti. Man rabbuka, siapa Rabb kamu? Allah. Madinuka, apa agama kamu? Islam. Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada engkau? Huwa Muhammad Rasulullah SAW. Dan kalau si mayit jawabannya itu 3, baru muncul pertanyaan keempat. Wa ma ilmuka, dari mana ilmu kamu tahu itu semua? Qara'tu kitabullah fa amantu bihi wa sadaqtuhu. Aku baca kitab Allah Al-Qur'an,
Aku imani, aku benarkan. Dari langit terdengar suara, shadaqo abdi, hambaku sudah membenarkan. Tiba-tiba makamnya diluaskan. Tiba-tiba datang seseorang yang wajahnya enak dilihat, pakaiannya bagus, aromanya wangi, ya kan, mengatakan pada dia, absyir, gembiralah kamu, ini hari yang dijanjikan untukmu. Man anta, siapa kamu? Sepertinya kamu datang dengan kebaikan. Ana amaluka salih, aku amal solehmu. Aku akan dampingi kamu sampai hari kiamat datang. Tapi mereka-mereka yang selama ini ikut masna, ya kan, nanti dikubur, ya ditanya. Tanyanya sama, man rabbuka, siapa Rabb kamu? Dia jawab, aku nggak tahu. La adri, aku nggak tahu. Pada waktu di dunia dia yakin benar Rabbnya Yesus. Ya, Tuhannya salib, Tuhannya matahari, Tuhannya bulan. Ya. Tapi di situ dia nggak bisa jawab begitu. Karena yang jawab bukan lisan, Pak, yang jawab hati. Sedangkan hati manusia, kalau dia benar, dia berpihak pada Allah. Tapi kalau dia mengingkari, dia berpihak pada entah apa. Dan itu berarti dia nggak ada pegangannya. Makanya jawabannya nggak tahu. Ditanya lagi, madinuka, apa agama kamu? La adri, aku nggak tahu agamaku apa. Padahal di dunia dia pede betul. Gue Kristen, gue Buddha, gue Hindu, gue komunis, gitu. Gue liberalis, gitu. Ya ini agama kan. Tapi di situ dia nggak bisa jawab itu. Karena hati yang jawab. Nah kalau hati nggak bisa jawab Islam, ya dia nggak tahu lah. Ditanya lagi, mahadzar rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada engkau? La adri, aku nggak tahu. Aku dengar sih dia teroris. Aku dengar dia pencinta perempuan, gila perempuan. Itu seperti kata orang-orang. Begitu. Kan Nabi Muhammad dilecehkan di sana sini sama masyarakat kafir. Nah, pertanyaan pertama nggak ngerti, pertanyaan kedua nggak tahu, pertanyaan ketiga nggak tahu, nggak ada, berarti nggak ada pertanyaan keempat. Ma ilmuka, dari mana ilmu kamu? Orang begini nggak punya ilmu, Pak. Makanya tolong, Pak, kita boleh punya ambisi anak kita jadi S1, S2, S3, es krim lah, terserah lah gitu ya. Tapi anak kita mau level apapun pendidikannya, dia harus 4 hal dia harus tahu. Ma'rifatul Rabb, mengenal siapa Rabbnya. Ma'rifatul din, mengenal apa agamanya. Ma'rifatul Nabi, mengenal siapa nabinya. Dan ma'rifatul kitab, mengenal buku manual kehidupan dia apa? Al-Quran. Dan gak ada itu malaikat nanti nanya dalam kuburan, ma jinsiyatuka, apa warga negara kamu? Mana paspor kamu? Nggak ditanya, Pak. Nggak ada urusan dengan itu, Pak. Makanya kalau sekarang teriak-teriak harga mati yang selain Quran Sunnah, selain Allah Rasul, ya kan? Ya kan? Apa itu? Ya. Nggak membawa keselamatan di akhirat. Jadi janganlah Pak teriak-teriak harga mati, kecuali urusannya berkaitan dengan pertanyaan malaikat di akhirat nanti. Allah harga mati, iya. Allah sebagai Rabb. Muhammad SAW sebagai Nabi, harga mati. Ya. Islam sebagai agama, harga mati, Pak. Al-Quran sebagai kitab panduan kita, harga mati. Ini oke, Pak, harga mati. Memang itu harga mati kita, Pak. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan berpegang teguh pada harga mati itu. Maka aneh kalau kita sekarang mau teriak-teriak yang harga mati selain itu, Pak. Ya, jangan ikut campur, Pak, dengan yang begitu. Ya. Nggak ada cerita. Indonesia ini nggak bakal terus ada, Pak. Belum tentu ada. Sebagaimana dulu kerajaan Majapahit akhirnya bubar. Kerajaan Sriwijaya akhirnya bubar, ya kan, apa-apa yang dibentuk di dunia ini, Pak, itu semua masih bisa berubah, Pak, masih bisa ditawar. Tapi kalau yang pegangan utama ini, 4 ini, Pak, mengenal kitab, mengenal Tuhan, mengenal Nabi, dan mengenal agama, ini nggak ada cerita tawar-menawar, Pak. Ini yang membuat munculnya kemurtadan. Ini yang membuat ada muslim-muslim kok bisa ikut LGBT. Ini yang menyebabkan kok ada muslim-muslim yang ikut komunis. Ya kan, ini yang menyebabkan ada muslim-muslim yang pikirannya pluralis, ya kan? Karena hakikatnya tidak berpegang pada harga mati yang semestinya, tapi mau ikut-ikutan harga mati selain kitabullah, sunnah Nabi, ya kan, dan seterusnya. Baik, cukup, saya kira sudah waktu syuruk, ya. Kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Taala memasukkan kita ke dalam barisan hamba-hambanya yang berhak menerima, ya, kenikmatan karena menempuh jalan yang lurus ini, ya, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran dan istiqomah di tengah zaman yang dilanda fitnah yang begini banyak, Pak. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.